pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini kembali berbakti, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kehadiran-Nya lewat kebenaran firman Allah. Mari kita akan nyanyikan pujian segala sesuatu adalah dari Dia. Sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia.
diberkati, haleluya, dan segala macam perkara yang sudah kita alami, yang kita jalani, yang kita nikmati sampai saat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segenap hati jiwa kita mau memuji-muji Engkau, memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kehadirannya, kuasa firman-Nya, merawat kami, menjamah kami, mengubah kehidupan kami, memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan, kesembuhan bagi kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Segala sesuatu ada dari Dia, segala sesuatu diperbuat oleh Dia, segala sesuatu hanya kepada Dia, segala kemuliaan sesuatu adalah dari Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia, segala sesuatu hanya kepada
Ajar kami terus bersyukur, berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dari kehidupan kami dari awal, dari pertengahan hidup kami, bahkan sampai akhirnya. Engkau sudah memelihara kami, Engkau akan memelihara kami, dan Engkau terus akan meningkatkan, menumbuhkan iman percaya kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau urapi kami semua, Engkau urapi hamba pelayan-Mu Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar dengan tangan kasih-Mu. Engkau tibakan di tempat ini bersama-sama kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan, kita pagi hari ini kita pergunakan dengan baik-baik. Kita sembah Dia, kita mengucap syukur. Tuhan telah memimpin kita sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Dia. Kami undang bangkit berdiri. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap setia. Karena Tuhan telah setia kepada kita.
yang lain yang bisa membalas kasih Tuhan kepada kita. Pertolongannya, berkat-berkatnya, rahmatnya senantiasa baru dalam kehidupan kita. Kita katakan Allah itu baik, kami persilakan duduk. Karena kebaikan Tuhan takkan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kondisi apapun kita pada saat hari ini, Dia tetap baik. Haleluya Yesus. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
ya, di mana dia yang memiliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ternyata sampai hari ini pun saya alami dalam kehidupan saya. Ketika saya berpikir dengan setiap penghasilan saya, gaji saya cuma 1.200.000 ya saudara. Tapi kalau dihitung, saya sudah berserah, saya bingung. Karena dalam kondisi saat-saat hari ini, suami saya kerja, sudah lama nggak kerja, pas kerja jatuh lagi tangannya ini retak tulangnya, jadi untuk pengobatan, untuk pemulihannya akan lama. Saya sudah nggak bisa lagi, saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu lagi dengan uang hasil saya yang cuma sekian. Sampai saya bingungnya, saya hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu untuk menjalankan setiap penghasilan saya ini, karena saya tidak bisa berharap lagi. Di situ saya diingatkan Tuhan, ternyata kamu selama ini masih mengandalkan suamimu, kekuatannya bukan sepenuhnya kepadaku. Di situ saya langsung diingatkan, kau ingat janda Sarfat, dengan segala apa yang ada, utamakan dulu Tuhan. Sudah beberapa kali ini saya lakukan, ya Tuhan, meskipun uang cuma sekian, saya akan mengutamakan Engkau. Biasanya saya itu memang ya perpuluhan ya, tapi perpuluhan saya itu tidak langsung saya kasih gitu, dapat penghasilan langsung saya ambil buat perpuluhan. Biasanya nunggu dulu, tak bayar dulu yang lain-lain gitu. Tapi sekarang saya mau berkomitmen Tuhan. Sampai saya bingungnya, saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya lakukan Tuhan seperti yang Engkau minta. Saya ingin memberikan yang terbaik dulu dengan Tuhan. Saya belajar. Kami mau disalibkan Tuhan kedagingan saya. Saya diingatkan itu. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Dengan penghasilan saya yang seperti itu, Tuhan bisa mencukupkan. Mana yang buat bayar kos, mana yang makan, mana yang buat bayar anak sekolah. Padahal biasanya meskipun suami saya kerja, uang sekolah masih tertunda-tunda. Tetapi ketika kita menjalankan firman, kita percaya, fokuskan Tuhan nomor 1 dulu, semuanya Tuhan cukupkan. Beberapa kali ini biarpun saya tidak ada gajian suami saya, tidak ada gajian Ferry, saya berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya terus diingatkan, Tuhan, kalau tidak dengan Engkau berjalan, saya tidak mau berjalan saat-saat ini, karena hanya Engkau lah kekuatan kami. Kami mengucap syukur, sungguh firman-Nya itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita jalankan, semuanya Tuhan yang mengenapi. Saya diingatkan Bu Hendri, lihatlah, rasakan pertolongan Tuhan, rasakan, berjalanlah terus sama Tuhan. Aku juga tidak punya tabungan kok Bu Resin, tidak seperti yang dibayangkan orang, tapi aku sampai hari ini bisa berjalan hanya oleh Tuhan. Ternyata benar saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita ambil komitmen kita utamakan Tuhan, Tuhan sanggup pelihara kita. Itulah kesaksian saya, biarlah dapat menguatkan mungkin saudara sekalian yang lagi ada pergumulan apapun. Utamakan Tuhan nomor 1, jangan melihat di sekeliling kita yang orang bilang tidak mungkin. Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Haleluya. Marilah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, ayo. Karena kita telah ditebus. Bukan hidup kita lagi di dalam kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
adalah yang terbaik. Kita terima firman-Nya hari ini. Apapun yang difirmankan hari ini, marilah kita terima dengan rendah hati. Tuhan berfirmanlah dalam kehidupan kamu. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kamu, biarlah Engkau yang berfirman, Bapa. Kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami, yang kami puja, kami puji, kami muliakan, yang kami cintai, yang kami taati. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati seluruh kebutuhannya, Kau kuatkan imannya, Kau tambah-tambahi Tuhan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Kau sucikan kuduskan kami, Kau layakan kami kembali untuk terima berkat firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi pelayanan mereka, Kau berkati sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh dipelihara, keluarga mereka boleh dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertemuan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sekarang. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul khotbah Apakah Arti Hidupmu? Ya. Apakah arti hidupmu? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya, kalau kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Ya. Banyak manusia ya, yang mengalami kesulitan, kesukaran, dan banyak problem yang tidak enak, tidak nyaman, ya. Kemudian yang mereka menggerutu. Ya. Kenapa kok aku ini diciptakan seperti ini? Ya. Sebaliknya, kalau ada orang yang hidupnya berkelimpahan, senang, ya, orang tuanya mungkin kaya, ya, tidak berkekurangan, ya, sehat, ya, mereka sebaliknya mereka ya tidak bertanya, kenapa kok aku dikasih hidup seperti ini? Ya, nah, inilah manusia, sebab ya, haleluya. Dan mari kita pelajari bersama-sama. Supaya kita mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Haleluya. Bagian yang pertama, ya lanjut bagian yang pertama. Hidup ini dari mana asalnya? Ya. Haleluya. Hidup ini dari mana asalnya? Kalau kita tidak belajar firman, ya, kita tidak mengerti, ya, kita tidak bisa mengerti. Tapi lewat firman kita bisa mengerti dengan jelas bahwa hidup ini, ya, oleh karena Dia, ciptaan Dia. Haleluya. Dia yang menciptakan. Mazmur 33 ayat 9 di sini dikatakan, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ya. Ini kalau dipikir sama pikiran kita memang tidak masuk akal. Kok bisa? Ya? Cuma ngomong terus ada. Wah, itu luar biasa. Ya. Tidak bisa dipikirkan. Sebab pikiran Allah sama pikiran manusia itu sejauh langit dari bumi. Ya. Kita hanya terima, kita percaya. Kita ini sudah diciptakan, ya, oleh Dia yang berfirman. Haleluya. Ya, kita bisa belajar di dalam kitab Kejadian. Di situ dikatakan kita ini diciptakan menurut gambarnya Allah. Ya. Menurut gambarnya Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Haleluya. Sesuai dengan gambarnya Allah. Jadi kita dibentuk dari apa?
Adam dan Hawa dibentuk dari Adam, ya, khususnya Adam dibentuk dari tanah liat, ya. Kemudian dihembuskan nafas Allah, dia menjadi manusia yang hidup. Kemudian manusia yang kedua, Hawa, itu tidak dibentuk dari debu tanah, dibentuk dari rusuknya Adam. Jadi Hawa itu diciptakan dari rusuknya Adam, tidak dari debu tanah. Ya. Tuhan punya cara yang heran, yang aneh-aneh, yang kita tidak mengerti, saudara, ya. Haleluya. Kejadian 2 ayat yang ke-22. Jadi Hawa dibentuk dari rusuknya Adam. Kemudian setelah mereka Adam dan Hawa hidup, ya, di Taman Eden, mereka tidak taat firman Allah, ya. Mereka melanggar firman Allah, dan ya, dikatakan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mula pertama dibentuk sesuai gambarnya Allah, sempurna, ya. Tidak ada dosa pada waktu sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi setelah mereka kena tipu iblis, ya, mereka jatuh dalam dosa, rusak oleh karena dosa, maka generasi selanjutnya mereka itu diciptakan serupa dengan gambarnya manusia. Tidak lagi serupa dengan gambar Allah, tetapi serupa dengan gambar manusia, yaitu gambarnya Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 4 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 5 ayat yang ketiga. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya ini yang semestinya diciptakan menurut gambar Allah, tapi selanjutnya kita ini diciptakan seturut gambar daripada manusia. Tuhan ingin kembali mengembalikan supaya kita ini, ya, menjadi serupa dengan gambarnya Allah, ya. Bukan wajah kita ini, tapi secara rohani. Roma 8 ayat yang ke-29, Tuhan ingin kita ini menjadi serupa dengan gambarnya Allah. Haleluya. Sempurna, tanpa dosa. Puji nama Tuhan. Jadi, ya, kita ini tidak ada orang yang minta hidup, ya. Kita ini tahu-tahu sudah diberi hidup. Mungkin kadang-kadang anak-anak, ya, terhadap orang tua, mungkin anak-anaknya pernah mengatakan, ya, kalau terjadi keributan atau masalah begitu, ya, anak itu kadang-kadang kan ngomong, siapa yang minta aku lahir, ya, siapa yang minta aku hidup, ya. Anak berpikir orang tuanya. Memang orang tua yang melahirkan, tapi nafas hidup itu kembali lagi dari itu. Bisa terjadi pembuahan lahir seorang bayi itu karena Tuhan. Kalau enggak Tuhan kasih, enggak jadi, betul enggak? Tapi manusia pikir apa? Ya, manusia yang enggak mengerti firman, ya, Bro. Ngomongnya gampang aja. Aku iso gaya anak, ya, tuh. Itu keliru, sih. Baik orang bodoh, orang pandai, orang kaya, orang apa, ya, tidak bisa bikin anak, tidak bisa. Kalau Tuhan tidak memberikan nafas hidup, apa anak itu hidup? Kita kembali tadi kepada firman. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi bukan karena orang tua kita,
Itu karena seizin Tuhan. Tuhan punya rencana. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi kalau dulu mungkin kita pernah berkata seperti itu, ya, marah-marah kepada orang tua. Ya, ini kita tidak sadari, kita belum mengerti. Ya, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ya. Bahkan orang yang sudah diberi kehidupan, kemudian mungkin hidupnya mengalami kesulitan, kesukaran, tidak enak dan macam-macam, marah sama Tuhan. Ya. Tuhan ini kenapa sih kok menciptakan aku? Ya, itu karena ketidakmengertian dan ya karena kebodohannya. Ya. Ayub sendiri, saudaraku ya, Ayub itu kan orang yang di hadapan Tuhan luar biasa. Saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wah, diberkati Tuhan luar biasa. Pada awal-awal pasal 1, pasal 2 Ayub tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Tapi selanjutnya kalau kita baca, wah, Ayub ini juga seperti itu tadi. Ya. Lebih baik aku dulu gak lahir kalau mengalami seperti ini. Nah, ini manusia seperti itu karena belum mengenal kebenaran. Haleluya. Bersyukurlah kalau ya ada orang yang mulai lahir sampai tua, sampai dewasa, sampai tua, tidak pernah ngomel seperti itu, tidak pernah menyesali kehidupannya. Itu anugerah daripada Tuhan. Ya. Tapi rata-rata kebanyakan semua manusia itu menggerutu, ya. Banyak menggerutu, mengeluh. Pada pagi hari ini, mari kita kembali ya, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan ingin memulihkan menjadi seperti semula, yaitu sesuai dengan gambarnya Allah. Haleluya. Seperti Adam Hawa pada waktu di Taman Eden, ya, bisa menikmati ciptaan Tuhan dengan penuh syukur, ya. Nah, itu. Kemudian kita pindah bagian yang kedua. Hidup ini milik siapa? Ya. Tadi kita juga sudah nyanyi ya bahwa hidup ini bukannya milik kita lagi. Ya, haleluya. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Roma pasal 7 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya. Saat di dalam perjanjian lama ya, di dalam awal Kejadian, kemudian lanjut kitab Keluaran dan seterusnya ya. Nah, mereka punya ya, bangsa Israel itu punya hukum Taurat ya, hukum Taurat. Tetapi manusia itu tidak bisa menggenapi apa yang diminta melalui hukum Taurat ya. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa menuruti hukum Taurat itu tadi ya. Sehingga manusia itu dikuasai oleh hukum-hukum yang berlaku pada saat itu ya, yaitu hukum Taurat yang membawa kepada dosa dan kepada maut. Manusia tidak sanggup ya. Itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Di situ Kristus ya, Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya untuk menggenapi ya, hukum Taurat. Hanya Yesus ya yang bisa menggenapi hukum Taurat itu. Dia mati untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan kita ini dibebaskan oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan.
Kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut lewat kematian Kristus. Jadi milik hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Yesus. Kalau dulu ya menjadi miliknya setan, miliknya dunia, ya, miliknya kuasa-kuasa kegelapan, bahkan kita merasa hidup kita ini milik kita sendiri. Tetapi setelah kita mengerti bahwa kita ditebus oleh darah Yesus, ya, maka kita ini bukan milik kita lagi, ya, bukan milik kita lagi. Kristus yang sanggup memerdekakan kita dari hukum Taurat, ya, haleluya. Sebab ya hukum Taurat itu ini dikatakan kalau ada 10 hukum Taurat, salah satu itu artinya salah semua, ya. Jadi betul-betul harus menggenapi seluruhnya, ya. Dengan kekuatan manusia tidak bisa, ya. Tidak mampu menuruti hukum Taurat itu. Tetapi di dalam Kristus, ya, kita diberi kemampuan yang luar biasa, ya, untuk bisa menuruti hukum Kristus. Karena apa? Ya, Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia menolong kita, ya, sehingga kita tidak lagi berusaha dengan kekuatan kita, ya. Tidak lagi berusaha dengan usaha kita. Ada banyak orang, ya, yang belum mengenal Kristus, ya. Mereka ingin hidup suci, hidup kudus supaya tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Ya, mereka melakukan dengan cara-cara yang aneh-aneh, saudara, ya. Ada yang berjalan di atas paku, ya, menyiksa dirinya supaya bisa hidup suci, hidup kudus, ya. Kalau digigit nyamuk, tidak boleh dicebrek nyamuknya, ya, dibiarkan saja, ya. Cara-cara supaya apa? Maksud mereka supaya bisa hidup suci, hidup kudus, tidak pernah bunuh, ya. Semut pun tidak boleh dibunuh, ya. Kalau kita digigit semut merah, ya, bagaimana? Dibunuh enggak? Pasti dibunuh, saudara itu. Nah, ini supaya bisa hidup suci, hidup kudus, mereka tidak mau membunuh binatang apapun, ya. Ini usaha mereka, tapi tidak bisa, saudara. Sengaja atau tidak sengaja orang berjalan bisa nginjak semut enggak? Tahu kalau kita sudah bunuh semut secara tidak sadar. Mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan melihat, tuh kamu tadi nginjak semut, gitu. Terus mau hidup suci bagaimana? Tidak bisa, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur saudara dan saya punya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus kita dari hukum Taurat, hukum dosa, hukum maut. Kita diberi firman, kita diberi Roh Kudus. Mari kita mau taat firman, taat Roh Kudus. Itu yang bisa mimpin kita. Memang tidak sekaligus orang jadi suci, bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa rela dirugikan. Itu tidak otomatis. Itu perlu belajar, terus belajar, ya. Haleluya. Mungkin hari ini belum bisa, besok ada kesempatan lagi, diperhadapkan lagi masalah, kita belajar lagi. Sampai kapan? Sampai lulus. Tuhan nanti menopang. Kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang mau nurut firman Allah. Nanti Allah turut bekerja menghadapi, ya, dalam rumah tangga, suami istri,
terhadap anak, terhadap tetangga, ya, terhadap keluarga, mungkin itu kakak, itu adik, itu apa, ponakan, macam-macam saudaraku. Ya, tidak ada orang yang kuat, tidak mungkin kuat. Ya. Itu perlu Tuhan. Ya. Nanti Tuhan yang beri kekuatan. Sebab itu mengapa setiap orang itu harus cinta Yesus. Tadi kita sudah nyanyi ya, cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab apa? Ya nanti dihadapkan suami, istri, anak, menantu, mertua, tetangga, orang dalam pekerjaan, masalah-masalah, ya gak kuat saudara. Jadi semua sama-sama harus minta tolong Tuhan. Suami minta tolong Tuhan, istri minta tolong Tuhan, anak-anak kita didik supaya harap sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, tidak harap manusia. Ya itu saudara ya. Haleluya. Sebab kita sudah ditebus menjadi miliknya Kristus, ya. Bukan milik kita lagi. Haleluya, bukan milik kita lagi. Puji nama Tuhan, ya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi, hidup ini ya milik Kristus, ya, milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 ayat ini ya sudah sering kita baca, mungkin saudara juga sudah hafal ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 ayat ini sebetulnya bagi kita semua harus sudah hafal ya. Haleluya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, ayat 20. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kita sudah dibayar lunas, ya, haleluya, milik Tuhan. Artinya milik Tuhan itu ya, kita pakai hidup kita ini ya sebisa mungkin, sebanyak mungkin untuk Tuhan. Ya, bukan berarti tidak boleh kita pakai untuk kerja, bukan berarti tidak boleh dipakai untuk ngelencer atau menikmati pemandangan alam, bukan seperti itu. Ya. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kita pakai tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah ini terus belajar juga ya, di mana-mana bisa menikmati keindahan alam. Terus ingat Tuhan, ini ciptaannya Tuhan. Saat kita bisa makan enak ya, kita makan enak, kita juga ingat ini semua berkat dari Tuhan. Jadi fokusnya itu kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara punya rumah yang bagus, mobil yang enak waktu mengendarai, ini dari mana ini? Jangan ngomong dari duitku sendiri. Ya, jangan usahaku, aku kerja gak oleh mobil. Betul, saudara kerja. Tapi kesehatan, saudara bisa berpikir, bisa bekerja, dari siapa? Dari saudara? Enggak, dari Tuhan. Ya, semua dikembalikan kepada Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Waktu Raja Daud yang jagoan perang gitu ya, itu kayanya amit-amit ya. Emasnya Daud itu ribuan kilo. Kita punya 1 gram ya, bersyukur. Emasnya Daud itu ribuan kilo. Waktu bait suci dibangun ya, Kemah Tabernakel itu dia persembahkan ya. Enggak semua tapi ya, enggak semua. Tapi sebagian besar dia persembahkan kepada Tuhan untuk membangun bait suci. Tuhan Daud mengatakan apa? Ini semua hasil jarahan ini dari Tuhan. Kemenangan perang dapat jarahan itu dari Tuhan. Kalau tidak Tuhan tolong, apa bisa? Punya? Tidak punya apa-apa.
kita lahir kosong, pulang kosong. Ya. Ingat itu kejadian waktu Daud di Siklak, istri anaknya ya, ditawan musuh. Ya. Mereka menangis-nangis, bahkan Daud mau dibunuh sama pengikutnya. Ya. Pimpinan itu memang resikonya besar. Ya. Anak buahnya marah semua. Daud mau dibunuh. Tapi Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ya. Apa yang harus kita buat? Yang musuhnya lari itu di padang gurun itu apa? Utara, selatan, barat, timur itu yang mana? Enggak tahu, aku yang kosong begitu ya. Zaman sekarang mungkin bisa buka Google itu, atau mungkin bisa ada petunjuk arah seperti apa itu namanya itu ya, yang bisa mengarah utara selatan. Ini di padang belantara, di padang gurun. Tapi setelah mereka tanya sama Daud, tanya sama Tuhan, yang mulai berjalan melangkah, tanya sama, boleh dikejar Tuhan, akan dapat tak? Tuhan bilang, kejar, kamu akan dapat. Tapi di padang belantara tidak tahu petunjuk jalan. Tuhan buka jalan, amin. Waktu mereka mulai jalan, ketemu satu orang anak geletak mau mati. Loh itu, Tuhan kok luar biasa. Apa orangnya Amalek ini salah satu anaknya itu sakit, ya, ditinggal, ya. Namanya lari dari musuh. Masa mau nunggu anak ini sebabnya? Ditinggal, mati sendiri. Tapi Tuhan itu punya rencana luar biasa. Anak ini diberi makan, diberi minum, mulai segar, ya mungkin ditunggu. Masuk makan langsung kuat segar. Enggak seperti orang kalau habis sakit buang air besar, ya toh, semalam, apa langsung bisa lari? Enggak mungkin, ya toh. Makan pelan-pelan, mungkin berapa jam, mungkin 1 hari 2 hari, ditunggu. Anak ini mulai kuat, ditanyai, kamu siapa? Oh ini dia cerita begini. Kemana larinya? Oh ke sana. Ya. Singkat ceritanya, dengan petunjuk daripada anak yang mau mati ini, musuh dapat dikejar dan dijarah kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ya, itulah ya kita punya Yesus yang luar biasa. Ya. Hidup ini milik Tuhan. Kita kembalikan semua masalah, persoalan, kegagalan, keberhasilan, semua dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, hidup ini seperti apa sebetulnya? Ya. Hidup ini di dalam slide kita baca Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah Yakub 4 ayat 14 suraku ya, bukan 4 mestinya 14 ya. Yakobus 4 ayat yang ke-14 ya, mungkin saya perlu tulis. Yang berbunyi demikian, Yakobus 4 ayat yang ke-14, bukan 4 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, di sini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa hidup kita ini seperti uap, ya, seperti uap. Yakobus 4 ayat yang keempat. Tentu kita semua pernah melihat uap, ya, masa air. Ya, uap itu kira-kira mungkin sampai 1 meter itu sudah hilang, tidak kelihatan. Ya. Nah,
itu hidup kita itu di mata Tuhan cuma seperti itu. Ya. Nah, hidup kita ini secara fisik terbatas, ya, kekuatannya terbatas. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan kalau hidup kita ini kuat 70 sampai 80 tahun. Nah, itu kalau dibahas kekuatan oleh Tuhan. Ya, ada memang yang sampai 100, 110, 120, tapi cuma itu yang umur segitu cuma beberapa orang, ya, sedikit sekali dibandingkan dengan isi dunia ini 7 miliar, ya, yang bisa umur 100 ke atas, ya, itu terlalu sedikit sekali, ya. Dan juga kegunaannya itu fungsinya sudah, ya, mungkin kurang berfungsi secara jasmani, ya, tidak bisa gerak, tidak bisa kerja keras, tidak bisa apa. Mungkin kalau berdoa masih bisa, ya, toh? Mendoakan, berdoa, mungkin menasehati, tapi kerja secara fisik sudah tidak mungkin, ya, toh? Sudah tua. Haleluya. Sesuai dengan firman Allah dikatakan semakin tua itu kesehatan semakin merosot, ya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Dengan berjalannya waktu, orang makin lama makin tua, kesehatannya semakin merosot, ya. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat, ya. Tidak ada, ya. Haleluya. Dan kehidupan manusia ini seperti apa, ya? Kehidupan manusia ini sangat singkat, ya. Di dalam Ayub 14 ayat 1, manusia itu hidupnya singkat, ya, sangat pendek, ya. Seringkali kadang-kadang kita ketemu orang atau ketemu sahabat atau ketemu siapa, gitu, ya, kenalan kita, ya. Baru ketemu kemudian dapat berita orang itu sudah meninggal. Loh, kemarin baru ketemu saya, ya, baru ketemu, sekarang tidak ada, kan? Ya, sangat singkat. Haleluya. Sangat singkat sekali. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, Tuhan itu bilang, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Jadi di pemandangan Tuhan, hidup saudara saya ini misalnya 80 tahun, ya, itu di hadapan Tuhan cuma kurang lebih 2 jam. Ya. Kita tahu binatang-binatang misalnya kupu-kupu umurnya berapa hari, tidak bisa lebih, ya. Itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Tidak ada kupu-kupu bisa setahun, ya. Tidak ada. Atau semut atau nyamuk bisa hidup lama, tidak ada. Apalagi sudah tahu laron, ya. Musim hujan keluar laron. Laron itu dari mana kita tidak ngerti, gitu. Tahu-tahu laron bisa banyak. Setelah agak siang laronnya hilang, mati semua. Itu berapa jam, ya. Jadi hidup kita ini singkat, ya, seperti bunga, dikatakan firman Allah, seperti bayang-bayang, ya. Bayang-bayang itu ngerti, ya. Kalau kita berdiri disinari matahari ada bayangannya, ya. Kalau mataharinya persis di atas, ya, bayangan kita tidak kelihatan, ya. Nah, itu cuma seperti bayang-bayang. Juga dikatakan hidup kita ini seperti rumput, ya, seperti rumput, seperti angin, ya. Sebentar ada, sebentar tidak ada, ya. Nah, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun hidup kita ini singkat, ya, seperti uap, ya, seperti rumput dan sebagainya, namun Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Kita bisa diberi umur sampai 1000 tahun, ya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tidak cuma jam-jaman tadi, ya. Tadi saya katakan kalau 70-80 tahun itu kurang lebih 2 jam. Ya. Tapi kita dikasih 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dikasih 1 hari penuh itu aja bersyukur. 1000 tahun. Tapi tidak sampai di situ, kita dikasih hidup yang kekal, tidak ada habisnya. Nah,
ini rencana Allah. Ya. Dan bukan hanya cuma sekadar hidup. Jangan saudara berpikir, oh nanti hidup 1000 tahun itu lek soro podo soro nih kayak saiki, yo gaya opo. Ya. Kalau dikasih 1000 tahun, keadaannya seperti ini. Terus buat apa? Tidak, sob. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan memberikan kerajaan 1000 tahun itu kerajaan penuh damai sejahtera, penuh kelimpahan, penuh kebahagiaan. Ya. Oh, pasti enak. Sebab ciptaannya Tuhan. Haleluya. Dan bahkan kita ini diberi kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kita sadari bahwa ada sorga yang kekal, ada neraka yang kekal. Ya. Nah, jangan kita pakai hidup ini semau kita sendiri. Ya, nanti ujungnya ke neraka yang kekal. Ya. Neraka yang kekal, yang dimaksud neraka yang kekal itu penderitaannya tidak ada habisnya. Ya. Penderitaan yang tiada akhir. Ya. Dan surga itu kesukaan yang juga tiada akhirnya. Wah, senang terus, ya, luar biasa. Itu memang ya sulit kita bayangkan bagaimana sih. Tapi kita bisa merasakan saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah mengikuti acara KKR gitu ya, atau acara rohani bersama segereja, ya, pergi ke satu tempat, mungkin 1 minggu di sana, ya. Wah, KKR 1 minggu, ya, pagi bangun memuji menyembah Tuhan, ya, terima kasih. Terus setelah memuji menyembah, habis mandi memuji menyembah Tuhan, break sebentar, makan, ya, makan pagi, setelah makan pagi masuk kembali ke aula, memuji menyembah Tuhan, mendengar kesaksian, mendengar firman. Jam 12 istirahat, makan siang, istirahat tidur, sore bangun lagi, berbakti lagi. Waktu keadaan seperti itu kira-kira enak, menyenangkan enggak? Apalagi kalau pakaian kotor bisa diserahkan, dicuci di sana semua. Kita nanti pulang tinggal, ya, ngisi kopernya dengan pakaian bersih semuanya. Wah, luar biasa. Itu aja sudah menyenangkan, ya. Kalau ada KKR, apalagi, ya, kalau dikasih gratis, waduh, ya, nggak pakai bayar. Makan sehari 3 kali, snacknya 2 kali. Wah, sangat menyenangkan. Itu cuma masih di dunia, ya. Itu cuma beberapa hari sih. Itu cuma beberapa hari. Saudara pernah membaca di Alkitab tentang, di dalam kitab Daniel kalau nggak salah, ya, itu ada raja yang mengadakan pesta sampai bulanan, ya, beberapa bulan, ya. Kitab Esther, ya. Raja Ahasverus, ya, yang cuma datang menikmati enak, yang masak ya bungkus, pesta bulanan, ya. Nanti sudah baca di kitab Esther, itu mungkin satu-satunya pesta yang terbesar, yang terpanjang, ya. Tapi itu juga berakhir, ya, berakhir. Tapi kita yang mau hidup untuk Kristus, ya, haleluya, kita mau mentaati firman Allah, kita nanti pesta selama-lamanya, sukacita selama-lamanya, senang selama-lamanya, haleluya. Ini kadang-kadang kita cara berpikir kita mungkin
Ya apa iya? Ya, kurang percaya begitu. Mari saudaraku, kita mau percaya firman Allah ya. Sebab hidup kita ini diciptakan untuk kemuliaan yang untuk kemuliaan Tuhan. Ya lanjut. Yang terakhir, hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk mempermuliakan Dia. Roma 8 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita ini dipanggil, ya, dibentuk, diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu nomor satu. Untuk kemuliaan Tuhan itu bagaimana? Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa membagi berkat untuk mereka. Ya. Itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita menunjukkan keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan, ya. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita diberkati, ya. Misalnya bisa beli ini, beli itu. Itu harus cocok dengan firman Tuhan, ya, sesuai kehendak Tuhan, dan bukan untuk kemuliaan kita. Ya. Ini memang tidak gampang, saudaraku ya. Kalau orang bisa beli Ferrari, ya, mobil mahal, ya, mau tidak mau itu ya bisa jadi sombong. Ya. Misalnya sak Tropodo ya, saya numpak Ferrari. Wih, motornya sopo itu? Kok mlebu Tropodo? Ferrari masuk Tropodo. Iya kan? Itu secara tidak sadar bisa membuat manusia sombong. Ya. Kayak saya lihat kadang-kadang di jalan itu ada 5 mobil Ferrari, ya, itu ada grupnya, ya. Wah, itu pasti ya bangga gitu ya. So, yang punya tidak banyak. Nah, jadi saudara, kalau kita diberkati Tuhan itu bukan untuk kegagalan kita, kesombongan kita, kemudian membangun rumah yang wah gitu. Terus pakaiannya, dandannya wah. Tidak seperti itu. Ya. Tapi kita bisa menyaksikan bagaimana, ya, kehidupan kita ini boleh diteladani tetangga, lingkungan kita, di mana kita berada, kita bisa menjadi saksi, bisa jadi berkat. Ya. Nah, ini hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Menunjukkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Ini memang perlu belajar, ya, belajar lagi kemana-mana, ya. Jadi kesempatan berbuat baik itu, saudara, ya, itu kalau kita lagi pergi sebetulnya, ya, bukan di rumah juga bisa berbuat baik, tapi kesempatan waktu kita pergi itu yang terbaik. Karena kenapa? Nah, ini kita perlu punya hikmat, ya. Misalnya, saudara, ya, saudara kasihan sama orang yang jual. Aduh, orang itu kok jual dari sana, dari ujung sampai ujung, tidak ada yang beli. Wis tak belenane. Kita kan berbuat baik loh. Kasihan dia, baik. Tapi itu nanti hasilnya bisa kurang baik. Maksudnya apa? Nanti sewaktu kita tidak mau beli, tidak kepingin, dia itu ya berhenti di depan rumah kita teriak-teriak. Pak, jajane, Pak, ini. Kita waktu repot, waktu apa, terus gimana? Nah, bisa menyusahkan kita, belum enggak? Nah, ya kalau memang kita sudah pernah berbuat sekali, kemudian ya
orang itu datang bolak-balik, ya kalau ada waktu ya ditemui ya, Bu pray dhisik ya, kapan-kapan ae ya. Ada yang memang ya namanya punya jiwa salesman ya. Besoknya moro lagi, pagi siang sore moro terus. Wah itu bisa bikin masalah. Ya. Kalau kita waktu keluar kota, ya, ke tempat yang jarang kita kunjungi, nah di sini kita bisa berbuat baik. Ya. Mungkin beli barang berapa ini Bu kacangnya? Oh 1.000, kasih 5.000 itu. Sesudah itu kita ketemu dia enggak? Ketemu lagi enggak? Nah, itu yang terbaik. Ya. Adik istri saya itu kalau mau naik zaman dulu ya, kalau mau naik bis itu bawa uang kecil banyak. Sebab apa? Ya di bis itu waktu kita nunggu mau berangkat kan ada apalagi bungurasi zaman dulu ya. Pengamen, main gitar, nyanyi segala macam itu naik turun bis ya. Di situ kesempatan adik istri saya itu ya kasih ya, sampai uang kecil yang banyak itu entek gitu. Kan banyak sekali orang di sana itu. Nah, tapi dia akan minta kepada kita enggak ketemu lagi. Ya, jadi kita gunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, minta pimpinan Tuhan ya. Haleluya. Sehingga apa yang perbuatan baik kita ini tidak jadi bumerang, istilahnya menyusahkan kita ya. Apalagi zaman sekarang ini saudara ya, zaman sekarang ini kita harus lebih hati-hati, lebih waspada, minta hikmat daripada Tuhan bagaimana berbuat yang terbaik ya, haleluya, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, itu juga bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tapi ingat, itu semua dari Dia ya. Jangan lupa ya. Kadang-kadang manusia itu lupa. Ini lega aku sing kerja ya loh. Kalau enggak kepinteranku, pinter-pinternya, wah ini saudaraku ya. Lupa di balik itu semua Tuhan yang bekerja. Dan kehidupan kita juga bukan hanya mempermuliakan nama Tuhan, tapi kita juga dipermuliakan sama Tuhan. Ya, contohnya sudah bisa baca kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu dipermuliakan nama Tuhan, diangkat tinggi-tinggi ya oleh Tuhan lewat kehidupan mereka. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini dipermuliakan Tuhan dan dia juga mempermuliakan Tuhan. Raja sampai menyembah ya, menyembah Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Allahmu itu luar biasa, tidak ada Allah seperti Allahmu ya. Nah, mari ini contoh yang baik ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kita pelajari di situ sehingga kehidupan kita ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, firman Allah tidak kita perpanjang, kita sampai di sini ya. Mari kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup kudus, Roma 12 ayat 1 ya. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itu ibadah yang sejati. Haleluya. Sebab semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kita persembahkan kembali kepada Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, menuntun kami, mengingatkan kami bahwa hidup ini yang pada mulanya sia-sia, tetapi Engkau bisa tebus menjadi milik Engkau. Hidup kami menjadi tidak sia-sia, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami juga diberi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, beri kami Tuhan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tolong saudara kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir. Kalau sakit mereka, Engkau Tuhan jamah, sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan beri jalan keluar, beri jalan kemenangan-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka, iman mereka, seperti Engkau sudah menolong kami sehingga kami semua bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, memberkati rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan Engkau berkati semuanya, kesehatan juga Engkau berkati Tuhan, supaya dengan hidup ini kami bisa persembahkan kepada Tuhan dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korban dan persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.